Melalui program Nawacita, pemerintah Republik Indonesia telah menggelontorkan dana desa mulai tahun 2015 sebagai implementasi dari Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, di mana Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Desa memiliki kewenangan penuh dalam mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dana desa mulai banyak dirasakan manfaatnya di beberapa tahun berjalan ini. Selain nominal yang setiap tahun meningkat, tetapi lebih pada tujuannya yang sangat bermanfaat untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun hal tersebut berbeda yang terjadi pada Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Banten, di mana diduga banyaknya pelanggaran yang terjadi dan tidak sesuai dengan realisasi yang ada. Sedangkan menurut keterangan RT setempat, beberapa program desa tidak diketahui keberadaannya. Sementara salah satu ketua RW menerangkan bahwa adanya program ketahanan pangan tidak pernah terlibat dalam pengelolaan. Selain program ketahanan pangan, dirinya menyebutkan bahwa Desa Pagelaran sangat membutuhkan pos ronda untuk ketertiban masyarakat. Yang Pak, ya. Izin Pak, kita mau mempertanyakan sedikit terkait masalah Desa Pagelaran Pak ya. Tahun 2022 sampai 24. Itu Pak, peternakan sudah ada belum Pak? Ada sih, tapi nggak tahu saya ya. Nggak tahu nggak Pak. Dilibatkan. Nggak pernah dilibatkan ya. Pak. Bantuan alat pertanian Pak? Saya juga nggak dilibatkan itu alat pertanian, soalnya ada ketua kelompoknya di sini, tapi saya tidak diikut sertakan. Nggak tahu apa ada apa nggak Pak ya? Iya. Nah terus Pak, pembangunan pos ronda sudah belum Pak? Kalau di sini belum ada. Belum ada. Nah terus Pak, drainase Pak, air limbah untuk rumah tangga tahun 2024 Pak? Belum ada di sini. Belum ada Pak ya? Jadi program tersebut tidak pernah dilibatkan Pak Bapak? Iya, saya nggak tahu masalah itu ya. Pertanian itu saya nggak dilibatkan. Baik Pak. Makanya saya nggak tahu. Baik. Terus harapan ke depan nih Pak, seperti apa Pak? Tolonglah RT RW itu dilibatkan, soalnya lumbung pertama dari warga di setempat. Gitu Pak ya. Ya. Jadi perangkat desa supaya lebih transparan terbuka lagi Pak ya. Gitu. Yang Pak. Ya. Izin Pak, kita mau mempertanyakan sedikit terkait Desa Pagelaran Pak ya. Tahun 2022 sampai 2024. Itu bantuan ternak apa aja Pak yang sudah ada di Desa Pagelaran Pak? Ada ikan, ada bebek, ada kambing. Kalau untuk kambing sendiri Pak, itu berapa ekor Pak pertama nyampe? Pertama nyampe dikarenakan waktu itu cuma 3 orang Pak ya di sini tuh yang ambil. Itu pun tadi bibitnya kecil-kecil. 3 orang itu satu orangnya dapat berapa ekor Pak? Satu. Untuk harga Pak kira-kira Pak? Harga ya paling di bawah 1 juta ke bawah lah. Nah untuk bebek sini Pak, berapa ekor Pak? Ekor bebek saya tahu itu Pak 100. Untuk harga Pak kira-kira? Harga di bawah 100 ribuan lah paling. Nah kalau untuk perikanan Pak? Perikanan saya kurang paham Pak tuh. Perikanan ada di mana itu Pak? Perikanannya ada yang ngelola itu Pak Cariknya. Pak Carik sendiri Pak ya. Nah terus Pak, untuk bantuan dari desa pembangunan pos ronda Pak, udah ada belum Pak? Untuk pos ronda kebetulan kita nggak punya Pak. Ini juga lagi mengajukan ya. Belum ada Pak ya. Baik Pak. Terus drainase Pak, air limbah saluran rumah tangga? Udah ada. Itu sudah ada. Baik. Nah harapan ke depan nih Pak untuk Desa Pagelaran seperti apa Pak harapannya? Ya mudah-mudahan mah lebih maju lagi Pak gitu. Bangunan atau menambah gitu kan. Perlu diketahui bahwa pemerintah Desa Pagelaran mendapatkan anggaran alokasi dana desa pada tahun 2022 sebesar Rp782 juta yang dialokasikan untuk berbagai program. Salah satunya program bantuan perikanan atau bibit pakan sebesar Rp31 juta, serta peningkatan produksi peternakan atau alat produksi dan pengolahan peternakan kandang sebesar Rp127 juta. Kemudian pada tahun 2023, Desa Pagelaran mendapatkan anggaran sebesar Rp800 juta yang sebagian dialokasikan untuk peningkatan produksi tanaman pangan sebesar Rp143 juta, bantuan perikanan atau bibit pakan sebesar Rp16 juta, pengadaan penyelenggaraan pos keamanan desa atau pembangunan pos pengawasan pelaksanaan jadwal ronda atau patroli sebesar Rp37 juta, serta pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan sebesar Rp6 juta. Selanjutnya pada tahun 2024, pemerintah Desa Pagelaran kembali mendapatkan anggaran sebesar Rp1 miliar, yang sebagian anggaran dialokasikan untuk pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana prasarana pemasaran produk sebesar
125 juta rupiah. Pelatihan pengelolaan badan usaha milik desa sebesar 7 juta rupiah. Pengadaan penyelenggaraan pos keamanan desa atau pembangunan pos pengawasan pelaksanaan jadwal ronda atau patroli sebesar 12 juta rupiah. Serta pelatihan penyuluhan sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan pelindungan masyarakat sebesar 14 juta rupiah. Menyikapi hal ini, Heriadi, Kepala Divisi Intelijen dan Investigasi GWI Pusat, menduga bahwa pemerintah desa secara terang-terangan telah mengangkangi aturan yang ada. Sementara diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 3 menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun penjara atau paling lama 20 tahun penjara, dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Sampai ditayangkan berita ini, kepala desa setempat belum dikonfirmasi lebih lanjut. Dari Kabupaten Pandeglang, Heriadi mengabarkan.